Halo Edumates, mari kita membahas terkait perancangan dan perencanaan rantai pasok. Kita mulai dari konfigurasi supply chain. Nah, jadi apa itu supply chain configuration atau konfigurasi rantai pasok? Konfigurasi rantai pasok mengacu pada desain dan struktur organisasi yang efektif untuk mengelola aliran barang dan jasa dalam rantai pasok. Konfigurasi rantai pasok melibatkan perancangan dan perencanaan yang efektif untuk mengoptimalkan operasional rantai pasok. Konfigurasi rantai pasok sendiri terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu stable network dan yang kedua yaitu dynamic network. Stable network mengacu pada jaringan yang dapat diandalkan dan konsisten dalam menghubungkan berbagai elemen dalam rantai pasok. Sedangkan dynamic network mengacu pada jaringan yang dapat beradaptasi dan berubah secara dinamis sesuai dengan kebutuhan dan perubahan dalam rantai pasok. Nah, itu tadi penjelasan singkat terkait apa itu supply chain configuration. Namun, ada nih beberapa aspek yang perlu kita pertimbangkan dalam konfigurasi rantai pasok. Yang pertama, strategi rantai pasok. Strategi rantai pasok melibatkan keputusan yang tepat tentang bagaimana mengelola rantai pasok untuk mencapai tujuan bisnis, meliputi pilihan tentang bagaimana memilih supplier, cara mengelola persediaan, dan bagaimana mengoptimalkan distribusi produk ke pelanggan. Kedua, penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi seperti ERP dapat membantu dalam mengoptimalkan proses bisnis rantai pasok dengan mengintegrasikan informasi dan mengelola operasional rantai pasok secara efektif. Yang ketiga, analisis SWOT. Analisis ini dapat membantu dalam menentukan strategi rantai pasok yang sesuai dengan kondisi internal dan eksternal perusahaan. Yang keempat, desain jaringan. Desain jaringan melibatkan perencanaan struktur organisasi yang efektif untuk mengelola aliran barang dan jasa yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya, kualitas, dan kecepatan pengiriman. Dan aspek terakhir yaitu pengukuran kinerja. Digunakan untuk mengetahui seberapa efektif strategi rantai pasok yang digunakan dengan meliputi indikator-indikator seperti biaya, kualitas, dan kecepatan pengiriman. Selanjutnya, mari kita bahas perluasan integrasi vertikal. Nah, perluasan integrasi vertikal adalah strategi penting dalam perancangan dan perencanaan rantai pasok. Karena hal ini dapat membantu perusahaan meningkatkan kontrol, efisiensi, dan stabilitas dalam operasinya. Akan tetapi, strategi ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati dengan memperhitungkan biaya, kompleksitas, dan risiko yang terikat. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, integrasi ke hulu atau backward integration. Yang kedua, yaitu integrasi ke hilir atau forward integration. Bedanya untuk kedua hal ini adalah kalau integrasi ke hulu itu memperluas operasinya ke tahap sebelumnya dan integrasi ke hilir memperluas operasinya ke tahap sesudahnya. Nah, apa saja sih manfaat yang didapatkan dari adanya perluasan integrasi vertikal ini? Yang pertama yaitu adanya kontrol yang lebih besar. Kemudian yang kedua adalah efisiensi operasional. Yang ketiga yaitu stabilitas pasokan. Namun, ada pun tantangan yang perlu dihadapi dalam perluasan integrasi vertikal ini. Yang pertama yaitu biaya investasi. Yang kedua, manajemen kompleksitas. Yang ketiga yaitu resiko strategis. Selanjutnya, mari kita bahas terkait outsourcing dan offshoring. Yang pertama yaitu outsourcing. Outsourcing merupakan suatu proses pemindahan pekerjaan dan layanan yang sebelumnya dilakukan dalam perusahaan kepada pihak ketiga. Outsourcing juga dapat diartikan sebagai pemindahan atau pendelegasian beberapa proses bisnis kepada badan penyedia jasa. Berikutnya yaitu offshoring. Offshoring adalah keadaan di mana suatu perusahaan mengirimkan pekerjaan untuk dilakukan di negara lain. Tujuan dari offshoring adalah untuk pengurangan biaya, termasuk biaya tenaga kerja, biaya barang, ataupun perpajakan. Nah, selanjutnya yaitu keputusan lokasi. Dalam manajemen rantai pasok, keputusan lokasi dapat mempengaruhi beberapa aspek penting terkait efisiensi dan kinerja kebutuhan.
Untuk itu, kita perlu menentukan lokasi pada berbagai tahapan rantai pasok. Yang pertama, tahap perencanaan, yang mana merupakan langkah pertama dalam manajemen rantai pasokan. Perusahaan perlu merencanakan semua bagian dari rantai pasokan, termasuk perencanaan inventaris, estimasi permintaan, alokasi sumber daya, dan pengembangan strategi jangka panjang. Kemudian yaitu dalam memilih pemasok atau sumber. Kita perlu mengenali lokasi pemasok karena hal itu sangat penting. Jika pemasok berasal dari luar negeri, waktu antrian bisa lebih lama dibandingkan dengan pemasok lokal. Faktor ini berdampak pada pengiriman inventaris dan perlu dipertimbangkan saat merancang strategi rantai pasokan. Kemudian yang ketiga yaitu persediaan. Kita perlu menentukan lokasi gudang karena hal ini mempengaruhi efisiensi distribusi dan manajemen stok. Lokasi gudang harus mempertimbangkan akses, harga, dan kebutuhan pelanggan. Yang keempat yaitu produksi atau make. Keputusan tentang lokasi fasilitas produksi mempengaruhi efisiensi produksi dan distribusi. Pertimbangan faktor-faktor seperti sumber daya manusia, bahan baku, dan struktur bangunan perlu diperhatikan. Kemudian, yang kelima adalah pengiriman atau delivery. Lokasi pusat distribusi atau titik pengiriman sangat mempengaruhi waktu pengiriman dan biaya logistik. Yang terakhir yaitu pengembalian. Kita perlu memikirkan lokasi yang tepat untuk mengurus pengembalian produk jika terjadi kendala pada konsumen. Nah, itu tadi terkait keputusan lokasi. Selanjutnya, mari kita bahas terkait perencanaan kapasitas. Dalam perencanaan kapasitas, terdapat dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu perencanaan rantai pasok atau supply chain planning. Kemudian yang kedua yaitu komponen utama perencanaan rantai pasok, yang terdiri atas perencanaan persediaan atau inventory planning. Yang kedua yaitu perencanaan produksi atau production planning. Yang ketiga yaitu perencanaan permintaan atau demand planning. Yang keempat yaitu perencanaan kapasitas atau capacity planning. Dan yang kelima yaitu perencanaan distribusi atau distribution planning. Selanjutnya pembahasan terakhir yaitu terkait bullwhip effect. Bullwhip effect merupakan fenomena dalam manajemen rantai pasok di mana fluktuasi kecil dalam permintaan di tingkat retail menyebabkan fluktuasi permintaan yang semakin besar di tingkat grosir, distributor, produsen, dan pemasok bahan baku. Adapun penyebab bullwhip effect sebagai berikut. Yang terakhir yaitu dampak yang dihasilkan dari bullwhip effect. Yang pertama, persediaan berlebih efek ini dapat menyebabkan persediaan yang berlebihan, meningkatkan biaya penyimpanan dan risiko kadaluarsa. Dan yang kedua, keterikatan modal kerja persediaan yang tinggi mengikat modal kerja berharga yang bisa digunakan di tempat lain dalam bisnis.